Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wal istiqamah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Musalla Baitur Rahim Bang Riau Kepri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sampai pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mustahil kita bisa melakukan ketaatan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mustahil kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar, dikumpulkan dengan Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Musalla Baitur Rahim Bang Riau Kepri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini sedikit sama-sama kita mengingat kembali nasihat Allah Subhanahu wa taala yang membincangkan tentang istiqomah. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang membicarakan tentang istiqomah, Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun kepada mereka. Apa yang diucapkan oleh malaikat ketika turun menjumpai orang-orang yang beriman kepada Allah dan istiqamah? Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau menjadi orang-orang yang takut dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira tentang surga yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Bapak Ibu jamaah Musalla Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah satu di antara hal yang penting di dalam kehidupan kita. Sehingga secara sederhana istiqomah itu adalah as-sabatu wal mudawamatu ala fi'lit ta'ati wa tarkil ma'asi was sayiat. Istiqomah itu adalah teguh pendirian, continue terus menerus di dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ini adalah istiqamah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu ahadan ghaira." Rasul, nasihatkan kepadaku tentang Islam yang dengan jawaban ilmu itu aku tidak akan pernah bertanya kepada orang selain engkau. Apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billah. Kata Rasulullah, urutan yang pertama katakanlah bahwa aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian yang kedua adalah istiqomah. Ini menunjukkan betapa pentingnya istiqomah di dalam kehidupan seseorang. Maka orang-orang yang beristiqomah, orang-orang yang tetap berusaha melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam susah dan payahnya, orang-orang yang tetap berusaha meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dalam senang dan susahnya, itu di antara orang yang berusaha untuk mewujudkan istiqomah di dalam kehidupannya. Kalau kemudian kita membicarakan tentang pentingnya istiqomah, tentu luar biasa.
Banyak sekali nasihat Allah, nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita tentang urgensi istiqomah. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan kita di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Jika mereka istiqomah di atas jalan itu, niscaya kami akan berikan air yang banyak. Apa yang dimaksud dengan ma'an ghadaqa fayafidu 'alaihim birrizqi warraha? Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan rezeki dan kemudahan di dalam kehidupannya yang melimpah ruah. Kepada siapa? Kepada orang yang istiqomah. Maka kalau kemudian jika rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita kadang payah, kadang mudah, maka barangkali yang perlu kita tanyakan terhadap diri kita, sejauh mana kita istiqomah di dalam melakukan ketaatan, sejauh mana kita istiqomah dalam meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kalau kemudian banyak kesulitan bertubi-tubi, kepayahan di dalam kehidupan yang kemudian kita alami, barangkali juga perlu kita tanyakan kepada diri kita, sejauh mana kita istiqomah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sejauh mana pula kita istiqomah dalam meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kalau kemudian kita ingin menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari susah dan payah. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari kehidupan kita kegundahan dan kesulitan, maka satu di antaranya adalah istiqomah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan kemudian istiqomah dalam meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kalau kemudian orang yang tidak istiqomah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dalam kehidupannya dia tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupannya Allah Subhanahu wa taala tak memberikan kesulitan meskipun dia tak melakukan ketaatan kepada Allah, meskipun kemudian dia tidak istiqomah di dalam meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Satu di antara jawaban Sayyid Qutb rahimahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan uji dengan bentuk ujian yang lain. Apa di antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang tidak istiqomah? Satu di antaranya adalah fi insaniyatih. Allah Subhanahu wa taala akan uji tentang rasa pri kemanusiaannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah menguji kepada seseorang tentang rasa pri kemanusiaannya, sehingga tak ada rasa peduli lagi kepada orang lain, sehingga tak ada rasa empati lagi kepada orang lain, itu satu di antara ujian tentang rasa pri kemanusiaan. Kalau kemudian yang sudah Allah Subhanahu wa taala uji hati, tentu itu lebih berat. Ketika Allah Subhanahu wa taala uji mata, barangkali bisa dilihat oleh orang lain. Tapi kalau kemudian yang diuji hati, siapa yang kemudian akan bisa melihatnya? Barangkali secara kasat mata tak ada kurangnya, mata bisa melihat, telinga mampu mendengar, kaki mampu berjalan. Tapi kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala uji hati, sehingga tak ada rasa pri kemanusiaan, sehingga tak punya rasa peduli kepada orang lain di dalam kehidupan ini, maka itu satu di antara ujian bagi mereka yang tidak istiqomah dalam melakukan ketaatan dan pula tidak istiqomah di dalam meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, berikan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki dengan mudah di dalam kehidupan kita, maka satu di antara nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada kita tak lain dan tak bukan adalah istiqamah di dalam melakukan ketaatan dan kemudian istiqamah di dalam meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Bapak Ibu jamaah musalla Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara keistimewaan istiqamah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang kita bacakan di awal tadi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, setelah itu kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan malaikat. Pertanyaannya, kapan Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat?
kepada orang yang beriman kepada Allah, kepada orang yang istiqomah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah? Bukankah setiap hari Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan malaikat untuk kemudian menjaga kita, untuk kemudian mengawasi kita? Kalau sekarang rame istilah orang dalam pengawasan, ODP, maka sesungguhnya kita juga sedang dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Maka ada nanti malaikat yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan, tatanazzalu alaihimul malaika, Allah akan turunkan malaikat. Kapan Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat? Satu di antara penjelasan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Al-Jalalain, indal maut, ketika dia hendak meninggal. Ketika hendak meninggal, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan malaikat sebelum malaikat pencabut nyawa yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk mencabut nyawa kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat kepada mereka yang istiqomah? Karena satu di antara keistimewaan istiqomah itu sendiri. Saat malaikat Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum malaikat pencabut nyawa yang menghampirinya, apa yang dibisikkan oleh malaikat ini kepada orang yang istiqomah? Malaikat akan membisikkan dua kalimat. Kalimat yang pertama adalah alla takhafu, janganlah engkau menjadi orang-orang yang takut, wala tahzanu, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang bersedih. Takut tentang apa? Takut tentang mimma tuqaddimunahu, takut terhadap apa yang sudah engkau persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang ketika kita melakukan sholat, ada perasaan takut kalau sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meminta, Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana, ya Allah, terimalah sholat kami. Kalau kita melakukan puasa, setelah kemudian berbuka dilaksanakan, ada perasaan bainar raja wal khauf, antara perasaan harap dan kemudian perasaan takut, berharap agar puasanya diterima oleh Allah, takut kalau kemudian puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perasaan takut ini selalu muncul, dan ketika perasaan takut ini selalu muncul, maka itu di antara bahwa kita perlu bersandar dan kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang akan meninggal, ada perasaan takut kalau kemudian amalnya belum cukup ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Khawatir apa yang sudah dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sholatnya, tentang puasanya, tentang zakatnya, tentang ibadah-ibadah yang lainnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika perasaan takut ini ada, saat nyawa akan terpisah dengan raga, Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengirimkan malaikat alla takhafu yang membisikkan di telinga orang yang akan meninggal, janganlah engkau takut mimma tuqaddimunahu, terhadap apa yang sudah dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak bahagia sebelum buku catatan amal dibagikan, bahkan dia ketika masih di dunia, Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat, lalu kemudian malaikat membentangkan kepada yang bersangkutan, jangan takut dengan apa yang sudah engkau lakukan, bahwa apa yang engkau lakukan telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kabar itu muncul? Tentu dari orang yang melakukan ketaatan kepada Allah secara istiqomah dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang secara berkelanjutan. Kalimat yang kedua yang dibisikkan oleh malaikat, wala tahzanu, janganlah bersedih. Bersedih tentang apa? Mimma khalaftumuhu, terhadap apa yang kalian tinggalkan. Orang ketika akan meninggal menetes air matanya. Menetes air mata saat mulut sudah tidak bisa berbicara. Barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat orang yang berada di ruangan ICU, ketika sudah tidak bisa merespon dengan baik saat kita menjenguknya, saat kita mengunjunginya, lalu kemudian kita memberikan nasihat-nasihat yang baik, lalu kemudian dia menggerakkan tangannya seakan-akan merespon nasihat kita. Saat kita memberikan nasihat yang baik, banyak juga di antara mereka yang kemudian mengeluarkan air matanya. Tapi kemudian kita tak paham apa maksud tangan yang menggenggam tangan kita. Tapi kemudian kita juga tidak mengerti apa maksud dari tetesan air mata saat yang bersangkutan mendengarkan nasihat kita. Ternyata satu di antara yang disedihkan oleh mereka adalah mimma khalaftumuhu, terhadap apa yang telah dia tinggalkan. Dia menyedihkan tentang anaknya, dia menyedihkan tentang hartanya, dia menyedihkan tentang keluarga yang kemudian dia tinggalkan.
Maka oleh karena itu orang-orang yang istiqomah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat akan membisikkan, janganlah engkau bersedih tentang apa yang engkau tinggalkan. Kenapa tak perlu bersedih lagi? Berbicara tentang harta yang dia tinggalkan, dia sudah memenuhi haknya. Kalau harta itu sampai 1 nisab, maka dia sudah membayarkan zakatnya. Kalau seandainya harta itu tak sampai 1 nisab, dia bersedekah dari titipan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Maka tak ada rasa sedih lagi. Seandainya berbicara terkait dengan anak, dia sudah menjadi bagian dari orang-orang yang mengamalkan pesan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah amalkan. Jika berbicara tentang suami, dia sudah taat kepada suaminya, dia sudah mengabdikan diri kepada suaminya. Jika berbicara tentang istri, dia sudah mendidik istrinya untuk kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu di antara istimewanya istiqamah. Bagi yang melakukannya, maka sebelum kemudian malaikat pencabut nyawa datang menghampirinya dan kemudian mencabut nyawanya, lalu kemudian datang membisikkan kepada yang bersangkutan, wala tahzanu, janganlah engkau menjadi orang-orang bersedih. Kalau sudah 2 kalimat ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikatnya untuk membisikkannya, siapa yang kemudian tak bahagia saat menghadap Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tak senang saat menghadap Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tak gembira saat kemudian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan heran ketika kita takziah, ketika kita melihat orang yang sudah wafat, maka wajahnya seolah-olah tersenyum. Senyumnya itu bukan karena saat dia wafat ditunggu oleh suami, ditunggu oleh istri, anak cucu ada di sekelilingnya menggenggam erat tangannya. Bukan itu yang membuat mereka senang, bukan itu yang membuat mereka bahagia, karena sebelum itu Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat untuk kemudian membisikkan 2 kata, alla takhafu wa la tahzanu. Kata yang pertama, janganlah engkau menjadi orang-orang yang takut. Kata yang kedua, janganlah engkau menjadi orang-orang yang bersedih hati. Ini di antara nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalaulah sudah tidak ada rasa takut, kalaulah sudah tidak ada rasa sedih lagi, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, beri kabar gembira kepada mereka tentang surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau orang yang wafat didatangi malaikat sebelum malaikat pencabut nyawa, satu di antara ciri-ciri orang yang husnul khatimah, karena ada kegembiraan, karena hilang rasa sedihnya, karena hilang rasa takutnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan para malaikatnya. Bapak Ibu, jamaah musalla Baitur Rahim Bang Reo Kepri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surga tentu Allah Subhanahu wa taala akan tawarkan kepada orang-orang yang istiqomah. Tidakkah kita ingat suatu pagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Bilal bin Rabah? Sederhana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah?" Bilal, dengan apa engkau mendahului aku masuk ke dalam surga? Saat Bilal bin Rabah ditanya hal ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak banyak yang kemudian Bilal mampu mengucapkan sesuatu. Saat itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Melanjutkan pernyataannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dakhaltul jannatal barihata, sami'tu khashashataka amami." Kemarin malam Jibril mengajakku masuk ke dalam surga, lalu aku dengarkan suara telapak kakimu berada di depanku. Apa yang membuat Bilal bin Rabah sebegitu menarik? Bukankah Bilal bin Rabah secara kulit tidak menarik? Bukankah Bilal bin Rabah secara nasab bukan orang yang menarik? Tapi ada satu hal yang luar biasa. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan gembira kepada Bilal bin Rabah? Satu di antaranya karena istiqomahnya. Apa di antara istiqomahnya Bilal bin Rabah? Ma haddastu qattu illa tawaddatu ba'dah. Kata Bilal bin Rabah, satu di antaranya ketika batal wuduku, aku wuduk kembali. Ma adzantu qattu illa shallaitu raq'atain ba'dah. Setiap selesai aku melaksanakan azan, aku senantiasa salat sunat 2 rakaat, yang kemudian salat sunat 2 rakaat itu dikenal dengan salat sunat syukrul wudu. Sederhana, tapi Bilal bin Rabah mampu melakukannya secara berkelanjutan. Maka barangkali terakhir yang menjadi pertanyaan bagi kita sama-sama adalah, di antara sekian amal itu, kira-kira amal mana yang mampu kita lakukan berkelanjutan? Di antara sekian banyak kebaikan itu,
Kebaikan mana yang mampu kita pertahankan sampai kemudian nanti nyawa terpisah dengan raga? Kalau kita lihat atuk-atuk kita, nenek-nenek kita, barangkali tak begitu banyak zikir yang mereka lafazkan, zikir yang kemudian mereka lakukan. Tapi satu hal yang luar biasa dari apa yang mereka lakukan, di antara yang tidak banyak itu, ada satu yang mereka istiqomahkan, ada satu yang mereka biasakan, ada satu yang mereka tidak tinggalkan di dalam kehidupannya. Maka jangan heran ketika dia wafat, lalu kemudian mudah baginya untuk kemudian menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Saat kita menengoknya, saat kita melihatnya, seakan-akan wajah itu mengajak senyum dengan kita, padahal senyumnya bukan dengan kita, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengirimkan malaikat untuk kemudian memberikan kabar gembira, untuk kemudian mengatakan jangan takut dan kemudian jangan bersedih. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah Mushola Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan kali ini mengajarkan kepada kita tentang istiqomah. Dan istiqomah itu bukan hanya sekedar di bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu bulan Ramadan, sehingga kita mampu meneruskan istiqomah itu di luar bulan Ramadan, sehingga kita menjadi orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keistimewaan di dalam kehidupan, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, Allah Subhanahu wa taala berikan karunia yang tidak terputus. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Tutur kata yang tak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.